أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Saudaraku seiman dan seakidah, ketahuilah bahwa kita hidup dalam kehidupan dunia ini tidak akan untuk selamanya, dan kita semua sudah mengetahui bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Siapapun dia, apapun kedudukan dan bagaimanapun keadaannya, maka ia akan meninggalkan dunia ini untuk menghadap Sang Pencipta, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meyakini bahwa kehidupan yang kita alami dalam kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sebentar, kehidupan sementara, dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita, maka kita wajib untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita ketika kita mengarungi hidup dan kehidupan ini. Namun kalau kita tidak meyakini itu, bahwa kita memang akan mati, semua orang itu tahu, dan setelah kematian tidak ada lagi sesuatu, dengan anggapan kematian merupakan akhir dari segalanya, tidak ada kehidupan lagi setelahnya, maka silahkan berbuat semau saudara. Saudara menginginkan untuk berzina, silahkan. Saudara menginginkan untuk korupsi, silahkan. Tempatnya di dunia. Saudara menginginkan apa yang saudara inginkan. Saudara mau melakukan apa saja, saudara bisa melakukannya. Maka kesempatan dalam kehidupan dunia ini, apabila saudara meyakini bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang kekal, ada kehidupan yang abadi, dan semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah hati-hati di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini. Meskipun manusia banyak yang mengutamakan dan mengedepankan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Ya. Bahkan kalian mengutamakan dan mencintai kehidupan yang segera, dengan makna kehidupan dunia ini, dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat. Memilih apa yang menjadi kemauan nafsu, memilih apa yang disukai dan dikehendaki oleh manusia. Apakah di situ terdapat murka Allah
atau tidak, dia tidak peduli. Yang penting nafsunya bisa terpenuhi, syahwatnya bisa tersalurkan. Apakah haram atau halal? Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Saudaraku sekalian, seiman dan seakidah, kita memiliki iman, kita memiliki akidah, kita memiliki keyakinan bahwa kehidupan dunia ini sebentar. Kita tidak akan kekal untuk selamanya hidup di dunia. Ada di sana kehidupan yang kekal, ada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Dan dua tempatnya, surga atau neraka. Oleh karena itu, dengarkan dan perhatikan wasiat nasihat dari kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abir sabil. Hiduplah engkau di dunia, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abir sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Ya. Kita tahu bagaimana orang asing. Tidak mungkin ketika orang pergi ke negeri orang lain yang memang tujuannya untuk bepergian dan melancong, untuk tetap tinggal selamanya di tempat itu, pasti dia akan kembali ke negeri asalnya. Dan tidak mungkin seseorang yang memiliki tujuan dan keinginan untuk melancong dan bepergian ke tempat orang lain, ke negeri orang lain, lalu dia pergi begitu saja tanpa membawa bekal. Pasti dia mempersiapkan segalanya apa yang dia butuhkan. Pasti dia mempersiapkan segalanya apa yang nanti di perjalanan. Begitulah kehidupan kita di dunia. Siapkanlah untuk perjalanan kehidupan kita di negeri akhirat. Sehingga kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan segala persiapan kita mendapatkan kehidupan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang baik. Man amila amalan sholiha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh sementara dia beriman, baik laki maupun perempuan, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Bahkan ketika kita mempersiapkan segalanya dari kehidupan dunia ini untuk kehidupan akhirat, dengan pengertian tentu saja kita merujuk kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah dan jangan ragu saudaraku sekalian bahwa Anda akan selalu mendapatkan kehidupan. Garansi jaminan Allah Rabbul Alamin bagi mereka yang mau menjalankan dan mau menjawab seruan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan dunia ini, maka dia akan dapatkan kehidupan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambutlah, jawablah ya, panggilan Allah dan Rasul ketika memanggil kalian untuk apa? Lima yuhyikum, untuk segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Subhanallah. Kalau kita menginginkan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, di mana kehidupan yang sebenarnya, itulah kebahagiaan yang sebenarnya, maka hendaklah kita selalu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka
yang tidak melakukan itu, bagi mereka yang berpaling, tidak mau mengindahkan peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma qala atatka ayatuna nasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan kami kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah aku dulu bisa melihat? Apa jawaban Allah? Telah datang kepadamu ayat-ayat kami, engkau lupakan. Demikian hari ini engkau dilupakan. Kehidupan yang sempit akan dialami oleh seseorang yang tidak mau mengindahkan perintah Allah, yang tidak menginginkan hidup bersama dengan Quran dan Sunnah. Orang yang berpaling dari Quran dan Sunnah diberikan kehidupan yang sempit. Tahukah saudara apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit? Ma'isyatan donka. Seorang ulama tafsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam tafsirnya, kehidupan yang sempit maknanya adalah hanya makan, tidur, bekerja, berhubungan dengan istrinya. Hanya berputar dan berkisar pada persoalan-persoalan seperti itu. Makan, tidur, berhubungan dengan istrinya, bekerja. Bukankah itu kehidupan yang membosankan? Bukankah itu kehidupan yang sempit? Hanya ruang geraknya di situ saja. Lebih-lebih kita berada pada zaman yang begitu sibuknya manusia dengan pekerjaannya. Kita hidup pada zaman begitu sibuknya manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Dan kegiatan atau pekerjaan semacam itu dikatakan kehidupan yang sempit. Namun kalau kita senantiasa memperhatikan apa yang menjadi kehendak Allah, memperhatikan apa yang menjadi kehendak Rasulnya, maka kita akan mengalami kehidupan yang luas. Kita akan dibawa ke alam akhirat, dibawa ke surga. Bagaimana surga? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskannya dalam Al-Quran. Bagaimana surga? Nabi menjelaskannya di dalam sunnah-sunnahnya yang sahihah. Kehidupan yang luas. Dalam kehidupan dunia kita akan dibawa ke berbagai macam aktivitas. Bagaimana menyantuni fuqara wal masakin. Bagaimana kita menolong orang-orang yang memang butuh pertolongan. Sungguh merupakan kehidupan yang dinamis. Berbeda dengan orang yang tidak mau mengindahkan peraturan Allah. Kehidupannya stagnan, kehidupannya statis. Dan dia pada titik tertentu akan merasakan bosannya hidup. Dan sudah banyak orang yang mengaku itu. Sehingga mereka perlu mencari ketenangan di tempat-tempat yang mereka anggap di situ bisa mendapatkan ketenangan. Entah di puncak, entah di pinggir laut. Tapi ingat, ketenangan dan kedamaian yang ia dapatkan adalah ketenangan semu dan sementara. Sehingga jangan heran bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, bagi orang yang mau menyambut seruan Allah, bagi mereka yang mau mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, bagi mereka yang mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, mereka merasakan kehidupan yang tenang, merasakan kedamaian hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah menjadi hamba yang telah merealisasikan bentuk kehambaannya. Semakin seorang hamba
merealisasikan bentuk kehambaannya, bentuk ubudiyah kepada Allah, maka dia akan semakin merasakan nikmat dalam hidupnya, merasakan kedamaian dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang mengingatnya dengan ketenangan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Orang yang bisa tenang dengan gemerciknya air, ketika berhenti gemercik air, ketenangan akan sirna baginya. Orang yang merasakan ketenangan di tempat yang sepi, di puncak gunung, apakah dia harus selalu berada di puncak gunung? Dia harus turun, akan pergi ketenangannya. Tapi dengan berzikir kepada Allah, dimanapun dia berada, di balik kursi kantornya, di tempat-tempat ia makan, ya, di tengah kesibukan dia menghadapi kesulitan hidup, menghadapi tugas-tugasnya, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa meraih ketenangan ya dimanapun dia berada. Itulah orang-orang yang disebut dengan ulul albab, orang-orang yang berakal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa khilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batina subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Tidakkah kita mau disebut sebagai orang yang berakal? Apakah saudara mau dikatakan bahwa saudara tidak berakal? Saya yakin saudara akan marah ketika Anda dikatakan bahwa Anda tidak berakal. Ya. Tapi ingat bagaimana ciri, bagaimana karakter orang-orang berakal. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Siapakah mereka orang-orang berakal? Alladzina yadhkurunallah. Mereka lah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kapan? Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika dia berdiri, ketika dia sedang duduk, dan ketika dia sedang berbaring. Berdiri, duduk, dan berbaring adalah merupakan aktivitas manusia. Berdiri, duduk, dan berbaring merupakan gaya-gaya yang ditampilkan manusia. Tidak ada selain daripada itu. Kalau tidak berdiri, dia duduk. Kalau tidak duduk, dia berbaring. Nah, disitulah zikir bisa kita lakukan. Dimanapun kita berada, kedamaian dan ketenangan hidup bisa kita dapatkan. Karena apa? Karena kita senantiasa ingat kepada Allah Rabbul Alamin, kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyayangi kita, lebih sayang dibandingkan seorang bunda kepada anak kecil. Kapan kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Apabila kita mau menjalankan perintah Allah. Kapan kita bisa mendapatkan ketenangan? Apabila kita ingat kepada Allah. Dan kesempatan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian hidup bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita berbaring. Ya. Maka merekalah dikatakan orang-orang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Merekalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dan senantiasa mereka memikirkan ayat-ayat Allah, memikirkan tentang pencipta langit dan bumi. Kemudian endingnya, natijahnya, hasil akhirnya dia mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang Kau ciptakan dalam keadaan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Dan selamatkan kami dari api neraka. Subhanallah. Itulah orang-orang yang berakal. Ketika dia
menghadapi pekerjaannya yang berkaitan dengan apa saja ya, kesulitan-kesulitan, baik itu dia profesinya sebagai dokter, profesinya sebagai orang yang bergelut dengan ilmu alam, maka orang yang berzikir kepada Allah, orang yang berakal senantiasa berzikir kepada Allah meskipun dia berada di hadapan pekerjaannya. Dan begitulah seharusnya. Karena apa? Semua yang terjadi di alam ini, semua yang terjadi di depan mata kita, di sekitar kita, tidak lepas dari kehendak Allah Rabbul Alamin. Maka hendaklah kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita beriman bahwa tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Sehingga apa? Di akhir pekerjaan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sukses dalam bekerja, maka kita katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, apa kata orang yang berakal tadi? Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Ketika dia bisa meneliti sebuah sains dan teknologi, dia mengatakan tidaklah Engkau ciptakan sia-sia gunung yang begitu tinggi, laut yang begitu luas terhampar, gas-gas yang ada di dalam bumi, semua yang ada di dalam bumi kemudian bisa digali. Maka dia mengatakan tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah dari berbagai macam kekurangan. Maha suci Engkau ya Allah dari apa yang mereka persekutukan untuk dirimu. Kemudian berakhir dengan sebuah keyakinan, akhirnya apa? Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Maka saudaraku sekalian yang seiman dan seakidah, kalau kita berada dalam kehidupan yang seperti itu, insya Allah garansi jaminan Allah untuk mendapatkan kehidupan yang sebenarnya, untuk mendapatkan kehidupan yang hakiki, kebahagiaan kita akan raih dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya, mengambil kita, menghadapnya dalam keadaan hati kita yaitu selamat, sebagaimana firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bertauhid, hati yang taat kepada Allah. Ingin mendapatkan kehidupan yang sebenarnya, saudara ingin kedamaian yang sebenarnya, maka hendaklah ikuti apa yang menjadi kehendak Allah dan kehendak Rasul. Tanamkan dalam hati saudara, semoga kita mati menghadap Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, bertauhid dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.